Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Math HL Channel Matematika Home Learning. Pada kesempatan kali ini, Math HL Channel akan membagikan video mengenai cara menyelesaikan operasi perhitungan sistem persamaan linear 3 variabel. Pertama, kita awali dengan teori dasar. Jadi ketika kita akan mengerjakan soal untuk SPLTV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel, kita harus tahu teori dasar pengerjaannya. Di sini saya merangkumkan ada 5 tahap yang dilakukan dengan cara metode eliminasi. Eliminasi ini bisa kita pengurangan atau penjumlahan, yang penting adalah konsisten. Nah, di sini 3 variabel, di sini ada yang pertama variabel X, kedua variabel Y, dan ketiga variabel Z. Jadi di sini ada 3 persamaan, ya. Jadi membuat dalam satu sistem jadi ada 3 persamaan. Caranya bagaimana? Cara menyelesaikannya ketika kita ada persamaan seperti ini, kemudian di sini tahap pertama kita lakukan eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 kita eliminasi X. Caranya bagaimana? Jadi untuk mengeliminasi X, caranya kita kalikan yang A1X, kita kalikan dengan eh, dibalik istilahnya, cara mudahnya gitu ya. Jadi kalau A1X ini dikalikan dengan yang A2, yang di atasnya juga, yang di bawahnya juga A2 dikalikan dengan A1. Jadi semuanya kita kalikan semua unsur dalam satu garis persamaan. Yang bawah juga sama. Kemudian nanti akan diperoleh persamaan keempat. Di sini X sudah tidak ada karena sudah dieliminasi. Jadi tinggal ada Y dan Z. Ini persamaan 4. Itu yang tahap pertama. Kemudian untuk tahap kedua, eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Kalau sebelumnya kita eliminasi dari persamaan 1 dan 2, kali ini kita lanjutkan persamaan 1 dan 3. Caranya sama, kita dengan mengeliminasi X. Jadi dikali silang ya, semuanya kita kalikan. Sehingga nanti diperoleh Y dan Z. Ini untuk persamaan kelima. Dan tahap ketiga, lakukanlah eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Jadi tadi dari 4 dan 5 ini mengandung unsur Y dan Z. Kita eliminasi Y sehingga nanti akan diperoleh nilai Z. Jadi cukup mudah ya kalau kita mengikuti tahapan-tahapannya. Ini kita baru menemukan yang Z. Selanjutnya untuk tahap keempat, masukkan nilai Z pada persamaan 4 ya. Persamaan 4 atau persamaan 5 boleh. Tapi supaya seragam kita masukkan saja pada persamaan keempat. Sehingga nanti akan diperoleh nilai Y. Ya, jadi kita Z sudah kita peroleh, kemudian selanjutnya kita masukkan sehingga diperoleh nilai Y. Tahap terakhir, tahap 5, yaitu masukkan nilai Y dan Z yang telah kita peroleh ke dalam persamaan 1. Sehingga nanti akan diperoleh nilai X. Jadi itu ada 5 tahap prinsip dasar yang harus Anda, teman-teman, adik-adik ketahui ketika kita menjumpai soal sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Jadi kita langsung saja kita praktek ke dalam contoh soal. Kita lihat di sini soal yang pertama. Diketahui di sini ada 3 persamaan. Yang pertama X plus Y plus Z sama dengan 25. Kemudian yang kedua adalah X plus 5 sama dengan Y. Dan Z min 14 sama dengan X. Di sini carikan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Ya. Jadi kita seragamkan dulu untuk memudahkan dalam pengerjaan yang pertama ini ya. Jadi kita tulis ulang X plus Y plus Z sama dengan 25. Kemudian di sini X plus 5 sama dengan Y.
ya kita Y-nya pindah ruas ke sebelah kiri ya. Ini X tetap, pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min Y. Z-nya kosong ya. Kemudian untuk yang 5, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 5. Kemudian yang ketiga, X yang sebelah kanan pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min X ya. Kemudian di sini unsur Y tidak ada, sehingga kita plus Z ya. Sama dengan di sini min 14 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif ya, menjadi 14. Jadi kita sudah ada 3 persamaan. Yang pertama persamaan ke-1, kemudian ini persamaan kedua, kemudian ini persamaan ketiga. Nah, yang pertama, tahapan pertama, ya kita lakukan eliminasi X ya, eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan kedua ya. Setelah itu kita eliminasi X ya. Jadi kita tulis ya. Yang pertama X plus Y plus Z sama dengan 25. Kemudian persamaan yang kedua, X min Y sama dengan min 5. Kita eliminasi. Saya di sini akan menggunakan pengurang ya. Jadi saya konsisten akan menggunakan pengurang. X kurangi X habis ya. Y min Y sama dengan, jadi min ketemu min jadi plus ya. Jadi plus 2Y. Ini plus Z, Z plus min 0 tetap Z. Kemudian 25 min 5. Jadi menjadi plus ya. Jadi 25 plus sama dengan plus 5 ya. Jadi 30. Nah, ini kita sudah peroleh yang keempat ya. Ini persamaan keempat. Selanjutnya, ini tahap pertama, persamaan 1 dan kedua. Kita pindah ke selanjutnya ya. Kemudian yang kedua, tadi ya, eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan ketiga ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, tadi kita sudah peroleh persamaan keempat. Nah, di sini kita tulis ulang ya. Jadi persamaan pertama X plus Y plus Z sama dengan 25. Kemudian yang persamaan ketiga yang telah kita sesuaikan, min X plus Z sama dengan 14 ya. Nah, kalau kita ingin mengeliminasi X supaya dikurangi, kita kali silang ya. Jadi di sini dikali-kalikan dengan min 1, kemudian yang persamaan yang ketiga ini dikalikan 1. Sehingga kita peroleh, kita kasih garis dulu ya. Jadi sini adalah min X min Y min Z sama dengan min 25 ya. Ingat karena kita kalikan dengan min 1 semuanya. Sedangkan yang di persamaan ketiga ini kita kalikan dengan 1 sehingga akan tetap ya. Min X plus Z sama dengan 14. Kemudian kita kurangi ya. Min X min X ya. Jadi artinya min X plus X sehingga X-nya tereliminasi ya. Sehingga kita tinggal min Y, min Z, min Z, min Z. Jadi min 2Z ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Kemudian min 25, min 14 sama dengan min 39 ya. Jadi ini adalah persamaan kelima. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga. Sekarang eliminasi Y
dari persamaan berapa? Persamaan yang udah kita peroleh ya. Jadi persamaan 4 dan persamaan 5 ya. Jadi kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan persamaan kelima ya. Jadi persamaan 4 tadi nilainya adalah 2Y plus Z sama dengan 30 ya. Kemudian untuk persamaan kelima, ini kok keempat ya. Kelima adalah yang ini ya. Min Y min 2Z sama dengan min 39 ya. Ini kita kalikan berapa? Yang atas kita kalikan min 1, kemudian yang bawah kita kalikan 2 ya. Jadi kita kalikan semuanya. Jadi min 2Y min Z sama dengan min 30. Kemudian 2 kali Y sama dengan min 2Y min 4Z ya. Kemudian di sini min 39 dikalikan 2 sama dengan min 78 ya. Oke. Kemudian kita kurangi ya. Kemudian min 2Y plus min 2Y tereliminasi ya. Tinggal kita Z ya. Ini sama dengan 0 lah. Min Z min 4Z sama dengan min Z plus 4Z ya. Jadi positif. Jadinya 3Z ya. Sama dengan min 30 min 78. Artinya min 30 plus 78 sama dengan 48. Jadi Z sama dengan 48 dibagi 3. Jadi nilai Z sama dengan 16. Oke, nilai Z sudah kita peroleh. Kita sudah ke tahapan ketiga. Tadi di awal materi saya jelaskan ada 5 tahap. Kita sudah memperoleh Z. Kita lanjutkan ke tahap keempat untuk mencari nilai Y. Oke, kita lanjutkan tahap keempat untuk mencari nilai Y. Caranya bagaimana? Untuk tahap keempat ini, tinggal kita masukkan saja nilai Z ke persamaan 4 atau 5. Kita ke persamaan 4 ya. Jadi persamaan 4 sama dengan 2Y plus Z sama dengan 30 ya. Kita akan nyari Y ya. Jadi 2Y sama dengan 30. Z-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi min Z ya. Kemudian Y sama dengan 30 min Z dibagi dengan 2 ya. Y sama dengan 30, Z-nya tadi adalah berapa? 16 ya. Z-nya adalah 16 dibagi 2. 30 min 16 sama dengan 14 ya. Dibagi 2. Y sama dengan 14 bagi 2 adalah 7 ya. Jadi kita sudah peroleh nilai Y. Jadi Z sudah kita peroleh, kemudian Y juga kita sudah peroleh. Jadi langkah terakhir, langkah yang kelima adalah kita mencari nilai X ya. Kita langsung ke persamaan yang pertama ya, persamaan awal. Bisa pertama, kedua atau ketiga, tapi kita konsistenkan saja ke persamaan pertama ya. X plus Y plus Z sama dengan 25 ya. Untuk persamaan yang pertama. Yang ditanyakan di sini adalah X ya. Jadi X sama dengan 25. Ini Y pindah ruas ke sebelah kanan jadi min Y. Kemudian Z pindah ruas ke sebelah kanan jadi min Z ya. X sama dengan 25. Y-nya adalah 7. Kemudian Z-nya adalah 16. X sama dengan 25 dikurangi 7 dikurangi 16 sama dengan 25 kurangi 23 ya sama dengan 2. Jadi nilai X sama dengan
2, kemudian Y sama dengan 7, dan Z sama dengan 16. Nah, itu kita telah mempraktekkan bagaimana kita menggunakan prinsip sistem persamaan linear 3 variabel dengan 5 tahap tadi ke dalam soal yang pertama. Baik, untuk melancarkan, kita berikan satu latihan soal lagi ya, untuk soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Oh ya, sebelumnya tadi kalau ingin membuktikan silakan tadi ya, dari masing-masing persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, silakan jumlahkan nilai X, Y, dan Z. Hasilnya mesti sama. Kalau tidak sama berarti kita ada kesalahan dalam perhitungannya. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini prinsipnya hampir sama, ditanyakan nilai X, Y, dan Z ya. Jadi di sini diketahui ada 3 persamaan ya. Jadi di sini ada X plus 2Y sama dengan min 4, kemudian ada 2X plus Z sama dengan 5, Y sama min 3Z sama dengan 6. Jadi ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga ya. Jadi langsung saja saya berikan garis untuk memudahkan ya. Kita ke yang pertama, di sini yang pertama tadi adalah eliminasi X ya. Oh ini sudah ya. Jadi eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Nah oke. Jadi kita eliminasi X dari persamaan 1 dan persamaan kedua ya. Oke, ini jadi di sini sudah seragam ya. Jadi kita langsung saja yang pertama adalah X plus 2Y. Ya, kita tulis ya. X plus 2Y sama dengan min 4. Kemudian persamaan yang keduanya adalah 2X plus Z sama dengan 5 ya. 2X plus Z sama dengan 5 ya. Kita tujuannya yang ini adalah mengeliminasi X ya. Kalau seperti ini tinggal kita ini dikalikan 2 ya. Ini kalikan 1. Jadi sesuai dengan teori yang telah kita tadi sampaikan ya. Kita kalikan semuanya. Jadi ini menjadi 2X plus 4Y sama dengan min 8. Ya, jadi kalikan 2 semuanya. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita kalikan 1 ya, sehingga nilainya akan tetap ya. Plus Z sama dengan 5 ya. Kita eliminasi, dikurangi. Ini 0 ya. Kemudian 4Y dikurangi 0 sama dengan 4Y ya. Kemudian di sini 0 min Z-nya kan 0 ya di persamaan yang pertama ya. 0 min Z sama dengan min Z ya. Sama dengan min 8 min 5 sama dengan min 13 ya. Ini persamaan keempat ya. Silakan dicatat. Jadi persamaan keempat ini adalah 4Y min Z sama dengan min 13. Ini akan kita gunakan untuk yang cara yang ketiga ya. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua ya. Nah, yang kedua di sini sesuai teori kita akan mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Kita lihat persamaan 1 X plus 2Y min 4 ya. Tapi di persamaan 3 kita lihat di sini tidak ada unsur X ya. Jadi adanya Y min 3Z sama dengan min 6 ya. Kalau sudah tidak ada unsur X, artinya kita tidak perlu melakukan eliminasi X ya. Tidak eliminasi X ya. Eliminasi X. Nah, tidak eliminasi X. Jadi kita langsung loncat ke tahap ketiga ya. Kita persamaan keempat sudah ada. Selanjutnya kalau
X sudah tereliminasi di soal nomor 3, di persamaan ketiga, maaf ya. Di persamaan ketiga sudah tidak ada X, artinya kita tidak perlu melakukan eliminasi antara persamaan ke-1 dan persamaan ketiga. Sehingga kita langsung saja loncat ke tahap ketiga. Jadi kita langsung mengeliminasi Y dari persamaan 3 dan 4 ya. Jadi bukan 4 dan 5, tapi 3 dan 4. Karena di sini yang 3 itu sudah tidak ada X-nya ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di sini untuk tahap ketiga ya. Tahap ketiga, oke. Tahap ketiga, di sini eliminasi Y dari persamaan 3 dan 4. Ya, dari persamaan 3 dan 4. Oke. Untuk persamaan yang ketiga, di sini Y min 3Z sama dengan min 6 ya. Y min 3Z sama dengan min 6. Ini persamaan ketiga. Kemudian persamaan keempat. Tadi yang kita peroleh dari tahap pertama, yang eliminasi X antara persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh 4Y min Z sama dengan min 13. Ya, kita tulis 4Y min Z sama dengan min 13 ya. Kalau seperti ini kita kalikan silang ya. Jadi di sini dikalikan 4 ya. Kalikan 4, kemudian yang di bawahnya dikalikan 1 ya. Oke, kita kalikan 4 ya. Jadi 4Y, kemudian 4 kali 3 adalah min 12Z, kemudian min 6 dikalikan 4 sama dengan min 24 ya. Nah, kemudian yang di bawah, kalau dikalikan 1, maka angka-angkanya akan sama ya dengan yang persamaan 4 ya. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita eliminasi ya. 4Y kurang 4Y habis ya. Dan ini ada min 12Z dikurang min Z. Jadi artinya sama dengan min 12Z plus Z. Jadi min 11Z ya. Min 11Z ya. Sama dengan min 24, min 13. Artinya sama dengan min 24 plus 13. Jadi min 11. Nah, kemudian Z sama dengan di sini min 11 dibagi dengan min 11. Sehingga Z sama dengan 1. Nah, kita sudah peroleh nilai Z sama dengan 1 ya. Nah, tahap ketiga Z sudah kita peroleh 1. Kemudian untuk langkah keempat kita cari nilai Y ya. Nah, kita cari nilai Y, kita boleh masukkan ke persamaan ketiga ya. Jadi persamaan ketiga, Y min 3Z sama dengan min 6. Oke. Y min 3Z sama dengan min 6. Kita mencari nilai Y ya. Y sama dengan di sini min 6. Min 3Z pindah ruas menjadi plus 3Z ya. Y sama dengan min 6 plus 3 kali Z-nya berapa? Z-nya adalah 1 ya. Y sama dengan min 6 plus 3 ya. Jadi Y sama dengan min 6 plus 3 sama dengan min 3 ya. Oke, ini kita sudah peroleh Y sama dengan min 3. Jadi dari soal nomor 2 ini kita sudah peroleh Z, Y. Jadi satu hal lagi yang kurang adalah nilai X ya. Nilai X kita bisa masukkan ke persamaan pertama ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari nilai X, kita boleh masukkan ke persamaan yang pertama. Ini tahap kelima ya. Jadi X plus 2Y sama dengan min 4. Ini untuk yang persamaan yang pertama. Kita mencari nilai X ya. X sama dengan min 4 min 2Y ya. Karena 2Y pindah ruas ke sebelah kanan ya. X sama dengan min 4 dikurangi 2 kali Y-nya berapa?
Y-nya adalah min 3 ya. X sama dengan min 4 ya. Min 3 kali 2 min 6 ya. Jadi min 6. Jadi artinya plus 6 sama dengan plus 6 ya. Kalau seperti ini ya. Jadi X sama dengan min 4 plus 6 sama dengan 2 ya. Dengan demikian ya, nilai X yang tanyakannya sama dengan 2, kemudian Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan 1. Ya demikian dua latihan soal dengan mempraktekkan teori yang telah disampaikan di awal ya. Jadi prinsipnya kita buat dalam 5 tahap. Silakan teman-teman bisa mendownload soal-soal di internet atau menggunakan buku-buku yang adik-adik punya untuk latihan sehingga dapat memperlancar ya. Jadi dengan segala macam varian soalnya sehingga akan lancar dalam mengerjakan soal-soal sistem persamaan linear 3 variabel ya. Ya demikian tutorial mengenai cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga bermanfaat. Kemudian bagi teman-teman supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Math HL Channel, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Kenapa? Supaya kalau Anda mengaktifkan gambar lonceng, jika ada video terbaru dari Math HL Channel, akan ada notifikasi di HP Anda atau di laptop Anda. Ya demikian, semoga bermanfaat. Silakan ada pertanyaan atau ada saran dapat ditambahkan di kolom komentar di bawah. Jika bermanfaat video ini, silakan like and share pada teman-teman atau adik-adik teman-teman sekalian yang membutuhkan. Demikian, semoga bermanfaat. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.